Cerita rakyat dari daerah Aceh, kisah Ahmad Rangmanyang. Di sebuah desa yang terletak dekat dengan Sungai Peusangan, tinggallah seorang anak remaja bersama seorang ibunya yang telah tua renta. Anak tersebut bernama Ahmad Rangmanyang. Ahmad merupakan pemuda yang rajin, taat beribadah, berbakti kepada ibunya, dan memiliki wajah yang tampan rupawan. Ayahnya telah lama tiada. Untuk itu dia mencari nafkah, menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ahmad merupakan seorang pemuda yang selalu bersyukur. Akan tetapi, dia tidak tega melihat keadaan ibunya yang telah tua renta dan memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Ahmad ingin membahagiakan orang tuanya. Dia ingin membuat hati ibunya aman tentram dengan pakaian yang layak, makanan yang sehat, serta tempat tinggal yang baik. Konon, Ahmad dan ibunya hanya tinggal di gubuk bambu yang tidak layak untuk dihuni. Terlebih, mereka hanya memakan nasi beserta lauk seadanya. Mereka hanya memiliki pakaian secukupnya, dan itu pun telah dipenuhi tambalan dan jahitan. Dengan kondisi demikian, Ahmad ingin pergi jauh merantau demi membahagiakan ibunya. Ahmad tahu bahwa jika dia pergi merantau, tentulah ibunya hanya tinggal sendirian di gubuk tua. Akan tetapi, keadaan yang menimpa diri mereka sangat memprihatinkan. Mau tidak mau, Ahmad harus merubah nasib. Dia ingin sekali meminta izin kepada ibunya untuk merantau demi memperbaiki nasib. Mak, izinkan aku berbicara dengan Mama mengenai nasib kita. Ada apa gerangan, anakku? Ahmad tahu bahwa kehidupan kita saat ini memang sangat sederhana. Bukannya Ahmad tidak bersyukur, akan tetapi berusaha itu perlu. Bukankah bekerja itu juga ibadah? Ahmad ingin membahagiakan hati Mama dengan memberikan hasil yang lebih dari pekerjaan Ahmad. Untuk itu, Ahmad meminta izin kepada Mama untuk pergi merantau demi memperbaiki nasib kita. Mendengar penjelasan dari anak satu-satunya, sang ibu terkejut. Sebenarnya, dia tidak mengizinkan anaknya pergi. Beliau tahu bahwa anaknya berniat baik untuk membahagiakan dirinya, akan tetapi dia tidak mau ditinggal sendiri. Anakku, biarlah kehidupan kita seperti ini adanya. Kehidupan di luar itu sangatlah keras. Mama tidak mau terjadi apa-apa terhadap dirimu. Lagi pula, Mama sudah tua. Apakah kamu tega meninggalkan mamamu yang telah tua renta? Ahmad sedikit tersentak. Sebenarnya, dia tidak mau meninggalkan ibunya sendirian. Ibunya pasti membutuhkan bantuannya. Namun demi membuat ibunya bahagia, demi mendapatkan makanan yang layak, pakaian yang pantas, dan tempat tinggal yang nyaman, Ahmad harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari pekerjaan keluar desanya. Mak, Ahmad juga tidak tega meninggalkan Mama sendirian. Tapi Mak, Ahmad ingin membahagiakan Mama. Apakah Mama hanya bisa menerima kehidupan seadanya? Makan dengan lauk sederhana, pakaian compang-camping, serta rumah yang telah mau rubuh. Ahmad tidak tega dengan keadaan kita, Mak. Ahmad harus berusaha agar kehidupan kita lebih baik lagi. Melihat raut wajah anaknya dan permintaan Ahmad yang telah kuat, sang ibu tidak mungkin menolak keinginan Ahmad. Dia tahu bahwa Ahmad adalah pemuda yang soleh dan pekerja keras. Dia tahu bahwa anaknya mencintai ibunya dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan upaya Ahmad untuk bekerja di rantau sana, memberikan hasil yang dapat membahagiakan mereka. Sang ibu menitikkan air mata
Sambil tercekat beliau berkata, Pergilah nak, ibu ikhlas. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa beribadah. Apabila engkau telah sukses nanti, cepatlah pulang. Ibu akan sangat merindukanmu. Ahmad tersenyum sambil memandang ibunya yang telah tua renta. Dia bersyukur mendapatkan izin dari ibunya. Dia berjanji akan segera pulang menemui ibu dan membahagiakannya. Esoknya, Ahmad bergegas pergi ke negeri seberang untuk merantau demi memperbaiki nasib. Segala perlengkapan dia siapkan, tidak lupa alat sholat untuk memenuhi panggilan 5 waktunya. Ibunya memberikan bekal dengan lauk sederhana. Ahmad benar-benar bersemangat untuk berangkat demi membahagiakan ibunya. Di dermaga yang ada di daerah Keruang Pausangan, kedua ibu dan anak itu saling melepas kata perpisahan. Mereka menangis terharu bercampur sedih. Kapal pun telah membunyikan tanda untuk bersiap pergi. Anak dan ibu berpelukan untuk memberikan perpisahan. Ahmad mencium tangan emaknya dengan linangan air mata. Sang ibu pun tidak kuasa membendung air mata. Ahmad tidak lupa bersimpuh di kaki ibu yang telah melahirkannya ke dunia. Perpisahan itu membuat mereka mengerti akan berharganya kebersamaan yang dilalui mereka selama ini. Kapal pun akhirnya meninggalkan Keruang Pausangan. Sang ibu selalu menatap ke arah kapal yang lambat laun hilang dari Keruang Pausangan, meninggalkan jejak berupa riak air di sungai itu. Sang ibu tidak berhentinya berdoa demi keselamatan dan kesuksesan putranya di negeri sana. Beliau akhirnya pulang ke gubuk tuanya dengan perasaan sedih bercampur haru karena ditinggal pergi anak semata wayangnya. Setelah sampai ke daerah yang dituju, Ahmad berusaha mencari pekerjaan untuk membahagiakan orang tuanya. Ahmad menjadi kuli pikul barang di dermaga. Ketekunan, kerajinan, dan kesopanannya telah membuat Ahmad disenangi oleh atasannya. Ahmad sangat rajin bekerja. Dia memiliki sifat yang jujur. Selain itu, Ahmad tidak lupa menunaikan ibadah dan berdoa. Waktu demi waktu berlalu, Ahmad akhirnya naik jabatan dan dia pun telah menjadi pemuda sukses di negeri sana. Dia menjadi orang yang terpandang dan memiliki banyak harta kekayaan. Ahmad mempersunting seorang gadis cantik yang merupakan anak saudagar kaya di negeri itu. Ahmad menjadi orang yang sangat sibuk demi mengurus harta dunia. Dia ternyata sudah lupa dengan panggilan sholat dan ibadah lainnya. Kehidupan Ahmad telah tergerus waktu akan kehidupan duniawi. Dia bekerja dan hidup hanya untuk harta dan limpahan kemewahan dunia. Pada suatu hari, sang istri menemui Ahmad sambil berkata, "Kakanda, aku ingin pergi ke kampung halaman Kakanda. Adinda ingin bertemu dengan orang tua Kakanda." Mendengar permintaan sang istri, membuat Ahmad tercekat. Kakanda sibuk, Adinda. Kakanda tidak punya waktu untuk mengunjungi orang tua Kakanda. Kemudian sang istri merajuk. "Dulu Kakanda berjanji untuk mempertemukan Dinda dengan orang tua Kakanda. Janji haruslah ditepati, Kakanda. Kapan Adinda dipertemukan dengan mertua?" Melihat keinginan istrinya yang kuat, Ahmad pun luluh. Dia sebenarnya rindu dengan kampung halaman. Dia juga rindu dengan ibunya. Kapal mewah dan pengawal pun telah dipersiapkan Tuanku Ahmad Rangmanyang. Kapal pun telah bersiap mengarungi samudra untuk menuju ke kampung halaman Ahmad. Lambat laun, akhirnya sang kapal menyentuh Keruang Pausangan, daerah yang sangat indah dan dipenuhi hutan hijau di sekelilingnya, membuat Ahmad mulai melepas rindu akan kenangan masa kecilnya. Setelah sampai ke daerah yang dituju, Ahmad mulai turun dari kapal beserta istri dan para pengawalnya.
Para penduduk mulai berkumpul melihat siapa yang datang dengan kapal mewahnya. Ahmad menyapa beberapa orang yang dikenalnya. Teman-temannya tidak lupa menyambut Ahmad dengan penuh sukacita. Ahmad melepas rindu bersama teman-teman dan orang yang dikenalnya. Di lain tempat, Mak Minah yang merupakan ibu Ahmad mendengar kedatangan anaknya dengan sebuah kapal besar dan mewah. Sang ibu menitikkan air mata kebahagiaan karena sang anak yang telah lama tak kunjung datang akhirnya pulang dengan selamat dan mendapat keberhasilan. Dengan langkah kaki yang tidak kuat lagi, Mak Minah tergopoh-gopoh ke dermaga ke ruang pausangan demi menemui anak kesayangannya. Tidak lupa dia membungkuskan makanan kesukaan Ahmad. Hatinya berbunga tatkala melihat anak yang disayanginya ada di depan mata. Ahmad terlihat sehat dan bahagia beserta seorang istri yang cantik jelita. Dengan suara penuh kasih sayang, sang ibu memanggil Ahmad agar menoleh ke arahnya. "Ahmad, anakku, ini ibu, nak." Air mata Mak Minah meleleh seketika sambil memanggil anaknya. Ahmad yang mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya sama sekali tidak menyahut. Dia tahu bahwa itu adalah ibunya. Ibu yang terlihat sangat miskin dan tua renta. Padahal dia menceritakan kepada istrinya bahwa dia adalah anak orang yang kaya raya, bangsawan yang terpandang di daerah Keruang Pausangan. Sangat tidak mungkin jika dia menjawab panggilan dari ibunya dengan wajah tua dan pakaian yang compang-camping. Sang ibu tidak putus asa, dia terus memanggil nama Ahmad. Beliau berusaha menyelinap di kerumunan massa yang tengah bahagia menerima bungkusan yang diberikan oleh Ahmad Rahmanyang. Ahmad tetap tidak menoleh ke arah ibunya. Sang istri yang mendengar panggilan Mak Minah lalu memberitahu suaminya bahwa ada perempuan tua yang memanggil nama dirinya. Sang suami lalu mendekati Mak Minah dan berkata dengan keras dan kasar bahwa dia bukanlah anaknya. "Aku bukanlah anakmu, perempuan tua," kata Ahmad dengan sombongnya. "Ya Allah, kau tidak mengakui bahwa aku ibumu, Ahmad. Pengawal, tangkap wanita ini dan buang jauh di hadapanku," perintah Ahmad kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal menangkap paksa sang ibu dan menyeretnya ke tempat yang jauh. Sang ibu berteriak kesakitan dan menangis menerima perlakuan anak kandungnya. Para penduduk yang melihat kejadian itu terkejut dengan kelakuan Ahmad yang telah di luar batas kepada ibu kandungnya sendiri. Sang ibu akhirnya menahan rasa sakit hati yang luar biasa. Beliau akhirnya berdoa, jika memang itu adalah anak sematawayangnya, Ahmad, dia meminta kepada Tuhan agar mengutuk anaknya menjadi sebuah bukit. Tiba-tiba, angin menjadi ribut, petir menyambar-nyambar, air di Keruang Pausangan menjadi beriak dan bergulung-gulung. Anak durhaka yang bernama Ahmad Rahmanyang akhirnya dikutuk menjadi bukit. Ahmad menerima ganjaran karena telah durhaka terhadap ibunya. Ahmad sempat menyesal dengan perbuatannya, namun sudah terlambat. Ahmad, istri dan beserta para pengawal dan kapalnya akhirnya berubah menjadi sebuah bukit yang berada di Keruang Pausangan. Bukit itu masih tampak hingga sekarang oleh penduduk setempat. Bukit itu bernama Glei Kapal atau Bukit Kapal. Cerita rakyat Melayu, kisah si Alamsyah. Tersebutlah sebuah kerajaan di Tanah Alas pada zaman dahulu. Sang raja memerintah dengan sifat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dalam kedamaian, keamanan, serta kesejahteraan. Dan raja mempunyai seorang penasihat, Tande Wakil namanya. Apapun juga yang disebutkan Tande Wakil, sang raja akan menurutinya. Dalam kehidupannya, sang raja belum juga dikaruniai seorang anak pun meski telah lama berumah tangga. Kenyataan itu membuatnya kerap bersedih hati.
Begitu pula dengan sang permaisuri. Keduanya tak putus-putusnya berdoa dan memohon agar dikaruniai anak. Hingga pada suatu hari, sang raja bermimpi. Dalam impiannya itu, seorang kakek datang kepadanya dan memberitahunya, hendaklah sang permaisuri meminum ramuan yang dibuat oleh seorang tabib yang tinggal di sebuah hutan di ujung wilayah kerajaan. Keesokan paginya, sang raja lantas memerintahkan para prajurit untuk mencari keberadaan si tabib dan mengajaknya untuk datang ke istana kerajaan. Tak berapa lama kemudian, tabib yang dimaksud telah datang ke istana kerajaan. Si tabib segera membuatkan ramuan setelah sang raja memintanya. Benar pesan si kakek dalam impian sang raja. Tak berapa lama setelah meminum ramuan buatan si tabib, permaisuri pun mengandung. 9 bulan kemudian permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki. Sang raja memberi nama Alamsyah untuk anak lelakinya itu. Begitu gembiranya hati sang raja dan permaisuri setelah dikaruniai seorang anak. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Belum juga genap sebulan usia Alamsyah, Tande Wakil menghadap sang raja dan menjelaskan perihal impiannya. Kata Tande Wakil, Hamba bermimpi bahwa kelahiran putra Paduka itu adalah petaka sekaligus bencana besar bagi segenap rakyat. Putra Paduka itu hendaklah dibuang ke hutan agar bencana itu tidak mewujud dalam kenyataan. Oh, apakah tidak ada cara lain membuang putraku itu ke hutan agar bencana itu tidak mewujud? Ampun Yang Mulia, menurut mimpi hamba, satu-satunya cara untuk mencegah datangnya bencana dan petaka yang akan melanda negeri kita ini hanyalah dengan membuang putra Paduka ke hutan. sang raja pun menurut. Betapapun ia sangat mencintai anak lelakinya itu, namun jika kehadirannya akan membawa petaka dan bencana bagi setiap rakyat yang dipimpinnya, ia pun berketetapan hati untuk membuang Alamsyah ke hutan. Alamsyah yang masih bayi itu lantas dibuang ke hutan. Seekor kera sakti merawat Alamsyah. Dalam asuhan si kera sakti, Alamsyah pun tumbuh besar. Beberapa tahun kemudian Alamsyah telah berubah menjadi seorang pemuda. Wajahnya sangat tampan, tubuhnya kuat dan kekar. Si kera sakti mengajarnya sopan santun dan tata krama hingga Alamsyah tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan mengenal sopan santun. Pada suatu hari, Alamsyah keluar hutan. Di pinggir hutan ia berjumpa dengan seorang kakek. Setelah saling bertegur sapa, sang kakek akhirnya mengetahui siapa sesungguhnya Alamsyah. Si kakek lantas mengajak Alamsyah untuk kembali ke istana kerajaan. Ayahanda Paduka telah wafat. Kini yang memerintah kerajaan adalah Paman Paduka. Sangat jauh pemerintahannya dibandingkan Ayahanda Paduka. Paman Paduka itu memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Sangat mudah dia menjatuhi hukuman, bahkan terhadap orang yang sesungguhnya tidak bersalah. Beberapa dijatuhi hukuman mati karena berani menentang kehendak raja. Rakyat hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Raja sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan kejahatan pun tumbuh subur layaknya jamur di musim penghujan. Alamsyah sangat sedih mendengar cerita dari si kakek. Kemudian ia berkata, Lantas bagaimana nasib ibu? Ibu Paduka masih hidup dan tinggal di sebuah gubuk di luar istana. Setiap hari Ibu Paduka dipaksa untuk bekerja keras layaknya seorang pembantu. Seringkali Ibu Paduka tidak diberi makan karena dianggap pekerjaannya tidak bagus. Bahkan makanan untuknya pun kadang makanan yang sudah basi. Alamsyah kian merasa sedih. Dia berniat kuat menemui pamannya dan meminta pamannya untuk tidak sewenang-wenang dalam memerintah dan tidak berlaku aniaya terhadap ibunya.
Alamsyah pun tiba di istana kerajaan. Pamannya sangat tidak suka mendapati kedatangannya. Dia khawatir Alamsyah akan meminta tahta yang menjadi haknya. Raja lantas memperlakukan Alamsyah dengan buruk. Alamsyah dipaksa untuk bekerja keras melebihi kerja yang dilakukan pembantu. Jika Alamsyah tidak bekerja, dia tidak akan diberi makan. Alamsyah juga dilarang untuk bertemu dengan ibunya. Para prajurit diberi kewenangan oleh raja untuk memukul Alamsyah jika Alamsyah dianggap tidak baik dalam bekerja. Alamsyah terpaksa menerima perlakuan buruk terhadapnya itu karena tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sang raja telah berulang kali berusaha untuk mencelakai Alamsyah. Secara diam-diam, dia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk membunuh Alamsyah. Namun usahanya selalu mengalami kegagalan. Pada suatu hari, sang raja memerintahkan seorang kepercayaannya yang bernama Penghulu Mude untuk membunuh Alamsyah. Penghulu Mude lantas mengajak Alamsyah untuk membeli kerbau. Di tengah perjalanan, Alamsyah didorongnya hingga jatuh ke jurang. Penghulu Mude kemudian kembali ke istana untuk menghadap sang raja. Dia melaporkan bahwa Alamsyah telah mati jatuh ke jurang. Alamsyah terjatuh ke jurang yang dalam, namun dia selamat karena ditolong oleh jin baik yang bernama Siah Ketambe. Alamsyah sama sekali tidak terluka dan bahkan sedikit pun kulitnya tidak lecet. Siah Ketambe menjelaskan bahwa jatuhnya Alamsyah ke jurang itu karena siasat pamannya. Alamsyah sependapat dengan penjelasan Siah Ketambe. Berulang-ulang dia telah merasakan berbagai usaha pamannya untuk mencelakakan dirinya. Siah Ketambe mengharapkan agar Alamsyah memiliki ilmu bela diri yang cukup untuk bisa menjaga diri serta menolong orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya, Alamsyah belajar ilmu bela diri dan kesaktian dari Siah Ketambe. Karena Alamsyah orang yang cerdas dan tekun, dalam waktu singkat dia telah menguasai ilmu bela diri dan berbagai kesaktian yang diajarkan oleh Siah Ketambe. Siah Ketambe memberikan pesan kepada Alamsyah. Gunakan ilmu dan kesaktianmu itu baik-baik. Sebisa mungkin, hindarkanlah perkelahian. Namun jika engkau dalam keadaan terdesak atau mendapati dirimu dalam keadaan bahaya, barulah engkau boleh menggunakan ilmumu untuk bela diri. Setelah merasa ilmunya sudah cukup, Siah Ketambe mengizinkan Alamsyah untuk kembali ke kerajaan. Kedatangan Alamsyah sangat mengejutkan raja dan Penghulu Mude. Setibanya di istana, Alamsyah langsung diserang oleh Penghulu Mude dibantu oleh para prajurit. Namun karena kesaktian Alamsyah yang sangat tinggi, dengan mudah Alamsyah dapat mengalahkan mereka semua. Sang raja begitu terperanjat mendapati kemampuan keponakannya itu begitu luar biasa. Dia pun merasa tidak akan mampu menghadapi Alamsyah, terlebih lagi para prajurit dan pejabat kerajaan yang sebelumnya menjadi kaki tangannya, sekarang berbalik mendukung Alamsyah karena mengetahui bahwa Alamsyah yang berhak menjadi raja. Sang raja akhirnya menemui Alamsyah. Alamsyah keponakanku, maafkan pamanmu yang telah kilaf ini. Ampuni aku. Dengan ini kuserahkan kembali tahta yang memang seharusnya engkau duduki. Sekali lagi, maafkan pamanmu dan jangan engkau sakiti pamanmu yang telah renta ini. Alamsyah memaafkan kesalahan pamannya. Dia juga memaafkan kesalahan Penghulu Mude dan seluruh prajurit yang pernah menyakitinya selama mereka berjanji tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Setelah penyerahan kekuasaan itu, Alamsyah dinobatkan menjadi raja baru. Alamsyah segera menjemput ibunya dan mendudukannya di sampingnya dengan penuh penghormatan. Seluruh rakyat sangat bergembira dengan penobatan Alamsyah sebagai raja, apalagi Alamsyah memerintah dengan adil dan bijaksana. Alamsyah menegakkan hukum dengan adil sehingga tingkat kejahatan menurun drastis dan rakyat hidup makmur dan sejahtera. Begitulah cerita rakyat dari Melayu, kisah si Alamsyah. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikannya dan orang yang jahat atas perilakunya
juga akan mendapatkan buah kejahatannya. Hak seseorang akan kembali kepadanya meski harus melalui usaha keras dan perjuangan yang panjang. Cerita rakyat dari daerah Sumatera Utara, legenda Danau Tausilosung dan Tausi Pinggan. Pada zaman dahulu di daerah Silaban, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Si sulung bernama Datu Dalu dan yang bungsu bernama Datu Sang Maima. Ayah kedua anak laki-laki itu adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Karena itulah dari kecil mereka sudah diajari untuk bersilat dan meramu obat-obatan. Tak mengherankan jika mereka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, gagah, cakap meramu obat dan bertarung. Meskipun dididik dengan cara yang sama, nyatanya 2 bersaudara tersebut memiliki minat yang berbeda. Datu Dalu lebih suka berburu hewan di hutan. Sementara itu, Datu Sang Maima lebih tertarik untuk bertani dan meramu obat-obatan. Kemudian pada suatu hari, ayah dan ibu Datu Dalu dan Sang Maima pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Biasanya sebelum petang, keduanya sudah sampai di rumah. Tapi pada hari itu, senja sudah terlewat dan orang tuanya belum juga kembali. Datu Dalu dan Sang Maima tentu saja merasa khawatir. Tak mau buang-buang waktu lagi, kedua pemuda tersebut kemudian pergi ke hutan untuk mencari orang tuanya. Kedua kakak beradik tersebut berjam-jam mencari orang tuanya, tapi belum juga ketemu. Hingga kemudian mereka begitu terkejut ketika menemukan kedua orang tuanya tergeletak di tanah sudah tidak bernyawa. Rupanya mereka diserang oleh harimau ganas. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Datu Dalu dan Datu Sang Maima membawa pulang kedua orang tuanya. Setelah itu mereka mengadakan pemakaman yang layak untuk ayah dan ibunya. Usai pemakaman, 2 orang pemuda itu membagi harta warisan peninggalan orang tuanya. Ternyata orang tuanya hanya meninggalkan sebuah tombak pusaka. Tidak mau ribut-ribut, mereka mengikuti hukum adat yang berlaku dan tombak tersebut jatuh ke tangan anak yang paling tua. Sepeninggal orang tuanya pula, Datu Dalu dan Sang Maima memilih untuk tinggal di tempat yang berbeda. Dalu memilih untuk hidup di Lobutala, sementara itu Sang Maima tinggal di Lobu Sipingga. Mereka juga masih melakukan kegemaran mereka masing-masing. Si sulung setiap hari pergi berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan si bungsu memilih untuk berladang. Datu Sang Maima memiliki ladang yang begitu luas dan hasil panen yang berlimpah. Namun sayangnya, kebunnya tersebut sering sekali dirusak oleh babi hutan. Ia sudah berulang kali membunuh babi-babi yang merusak ladangnya. Namun kawanan hewan tersebut seperti tak pernah habis. Kesabarannya sudah diambang batas. Ia pun mencari cara untuk memusnahkan babi-babi tersebut. Dirinya kemudian pergi ke rumah kakaknya untuk meminjam tombak sakti warisan dari orang tuanya. Bang, tolong pinjamkan tombak sakti milik Amang. Aku membutuhkannya untuk memburu babi hutan yang selalu merusak ladangku. Boleh saja, yang penting kau harus mengembalikannya setelah selesai berburu, jawab sang kakak. Ia kemudian pergi ke kamar untuk mengambil pusaka tersebut dan menyerahkan kepada adiknya. Setelah menerima tombak tersebut, Sang Maima lalu pulang ke rumah. Sekembalinya Sang Maima kemudian mulai memburu babi yang merusak kebunnya. Ia mengendap-endap supaya babi tersebut tidak menyadari keberadaannya. Ketika waktunya sudah pas, ia lalu menghujamkan tombak ke arah babi perusak itu dan tepat mengenai lambungnya. Hatinya merasa senang bukan main. Namun saat ia berjalan mendekat, babi tersebut tiba-tiba berlari menuju ke semak-semak. Ia benar-benar terkecoh. Sang Maima kemudian berlari mencari hewan itu karena tombaknya ikut terbawa. Sialnya, ia hanya bisa menemukan gagangnya saja. Sementara itu, tombaknya terbawa oleh babi hutan yang berlari kian menjauh. Laki-laki itu merasa sangat takut.
Pasalnya abangnya pasti marah kalau tahu tombak warisan tersebut hilang. Meskipun sudah mencari kesana kemari, ia akhirnya pasrah dan pulang dengan tangan hampa. Pada malam harinya, Datu Dalu datang ke rumahnya dan menagih tombak sakti tersebut. Apakah kau sudah selesai memakai tombak itu? Aku mau mengambilnya untuk berburu besok. Maaf sekali bang, tak bisa aku kembalikan sekarang. Mata tombaknya tertancap ke lambung babi yang entah menghilang kemana. Entahlah bang, nanti aku cari lagi. Sayangnya, Datu Dalu sudah terlanjur marah. Ia tak mau tahu, pokoknya tombak tersebut harus segera kembali. Pagi-pagi benar, Datu Sang Maima pergi ke hutan untuk mencari mata tombak sakti peninggalan orang tuanya. Hal itu dilakukannya karena dirinya tidak ingin keributan dengan abangnya semakin besar. Ia menelusuri jejak babi hutan tersebut. Akhirnya sampailah ia di tengah hutan dan berdiri di sebuah lubang besar mirip goa. Laki-laki tersebut dengan hati-hati masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa dalamnya begitu mewah, mirip sebuah istana. Ia merasa lebih terkejut lagi saat menemukan seorang wanita yang sedang berbaring dan terluka parah. Saat Datu Sang Maima bertanya, ternyata wanita tersebut adalah jelmaan dari babi yang ditombaknya kemarin. Laki-laki itu kemudian merasa sangat bersalah dan berjanji untuk mengobatinya hingga sembuh. Dengan telaten, ia mengobati sang putri hingga sembuh. Setelah itu, ia pulang ke rumah abangnya untuk mengembalikan mata tombak yang hilang. Datu Dalu sangat bahagia sekali karena tombak sakti bisa ditemukan. Sebagai rasa syukurnya, ia mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang banyak orang. Namun, ia tak mengundang Datu Sang Maima. Hal tersebut tentu saja membuat si bungsu tersinggung. Sang Maima merasa tidak terima. Ia kemudian mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Ia bahkan mengadakan pertunjukan dengan mengundang seorang wanita cantik dan dihiasi dengan bulu burung sehingga menyerupai burung erna. Pertunjukan tersebut rupanya menarik perhatian banyak orang sehingga banyak yang datang. Di lain tempat, pesta yang diadakan oleh Datu Dalu sangat sepi. Setelah mengetahui apa penyebabnya, ia kemudian pergi ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, lelaki tersebut minta tolong pada si bungsu supaya meminjamkan si wanita berbulu burung erna padanya agar pestanya ramai. Sang adik menyetujuinya, tapi dengan syarat sang kakak harus menjaga wanita tersebut dan tidak boleh hilang. Tanpa banyak berpikir, ia pun menyetujuinya. Namun ternyata ada udang di balik batu dari tindakan tersebut. Diam-diam, Sang Maima menyuruh wanita burung erna tersebut untuk pergi pagi-pagi sekali, kemudian disetujui oleh sang wanita. Keesokan harinya, Datu Dalu merasa cemas dan takut karena ketika bangun tak mendapati wanita burung erna di rumahnya. Ia pun bingung akan mengatakan apa pada adiknya. Tak lama kemudian, Datu Sang Maima datang ke rumah kakaknya dan berpura-pura untuk menjemput wanita burung erna. Bang, aku datang untuk menjemput wanita itu. Di mana dia? Maafkan abang, Dek. Wanita itu sepertinya pergi karena aku tak menemukannya di mana-mana. Sang Maima kemudian tidak terima dan tidak mau tahu, pokoknya sang kakak harus menemukan wanita burung erna tersebut. Kakaknya bahkan sudah menawarkan uang sebagai pengganti, tetapi tetap tak digubris oleh si bungsu. Hal tersebut kemudian memicu pertengkaran hebat di antara keduanya. Mereka saling menyerang satu sama lain. Dikarenakan memiliki ilmu yang sama, pertarungan pun menjadi seimbang. Di tengah pertarungan tersebut, Datu Dalu mengambil sebuah lesung atau losung, lalu dilemparkannya ke arah si bungsu. Beruntungnya adiknya dapat menghindar dan lesungnya terlempar hingga ke kampung Sang Maima. Ajaibnya, tempat jatuhnya lesung tersebut kemudian membentuk sebuah danau
dan Tau yang kemudian diberi nama Silosung. Di lain sisi, Sang Maima tidak mau kalah. Ia kemudian mengambil piring atau pinggan dan melemparkannya ke arah kakaknya. Lemparan tersebut meleset hingga ke kampung Dalu. Tempat jatuhnya piring tersebut kemudian membentuk sebuah danau yang kemudian diberi nama Si Pinggan. Begitulah asal-usul atau legenda Tau Silosung dan Tau Si Pinggan. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini yang pertama adalah sesama saudara harus saling mengasihi. Jangan seperti Dalu dan Sang Maima yang malah saling menyerang satu sama lain. Selanjutnya, kalau kamu memang berbuat salah, maka minta maaflah terlebih dahulu. Mengakui kesalahan itu menunjukkan kedewasaan. Dan yang terakhir, selesaikan masalah dengan kepala dingin dan jangan sedikit-sedikit mengandalkan fisik. Cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Utara, legenda Lubuk Emas. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang cukup makmur di daerah Teluk Dalam, Sumatera Utara. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Simangolong. Sang raja memiliki seorang anak perempuan yang memiliki wajah begitu rupawan, namanya Sri Pandan. Sang putri tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kepribadian baik, rajin, dan terampil. Ia tidak hanya pandai menenun dan menganyam, tetapi juga menumbuk padi. Rupanya, kecantikan Sri Pandan sudah tersiar hingga seluruh penjuru negeri. Banyak sekali pemuda yang tertarik kepadanya. Tidak hanya bangsawan dari kerajaan tersebut saja, tetapi hingga sampai ke kerajaan lain. Mengetahui hal tersebut, diam-diam Raja Simangolong berharap kalau putrinya dipersunting oleh putra dari kerajaan lain. Lagi pula, putrinya tersebut memang sudah waktunya untuk menikah. Pernikahan antara dua kerajaan tentu saja akan memperkuat dan mempererat hubungan antar kerajaan. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kerajaan Aceh. Ternyata kedatangan utusan tersebut adalah untuk Sri Pandan. Putra mahkota dari kerajaan tersebut berminat untuk menjadikan Sri Pandan sebagai istrinya. Sang raja tentu saja senang mendapatkan lamaran tersebut. Ia sangat setuju jika putrinya menikah dengan pangeran asal kerajaan Aceh. Namun ia tidak serta-merta menerima begitu saja. Ia juga harus meminta persetujuan dari anaknya. Maka dari itu, ia menyuruh utusan dari kerajaan Aceh untuk kembali terlebih dahulu. Baiklah, aku terima dengan baik berita ini. Namun sampaikan kepada putra mahkota kalau aku belum bisa memberikan jawabannya sekarang. Tenang saja, nanti aku akan mengirimkan utusan ke sana apabila putriku menerima lamaran sang pangeran. Setelah mendengar perintah raja, utusan tersebut kembali ke kerajaan. Tak lama setelah itu, raja menyuruh salah seorang pengawalnya untuk memanggil Sri Pandan. Sri Pandan pun menghadap sang raja. Tanpa basa-basi, raja kemudian menyampaikan padanya mengenai lamaran putra mahkota kerajaan Aceh. Anakku, ada utusan Raja Aceh datang. Mereka bermaksud untuk melamarmu dan menjadikanmu sebagai menantu. Mendengar hal itu, tentu saja sang putri merasa terkejut hingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Putriku, aku harap kau tidak mengecewakan ayah. Terimalah lamaran tersebut, sehingga hubungan kerajaan kita bisa terjalin lebih baik lagi. Sang putri hanya bisa menunduk dan menangis. Anakku, kenapa kau malah menangis? Jawablah, jangan diam saja. Sri Pandan kemudian mencoba untuk menjawabnya meskipun terbata-bata.
Maafkan aku, Ayah. Bukannya tidak mau berbakti, tapi hamba sudah memiliki kekasih dan hamba sangat mencintainya. Mendengar hal tersebut, sang raja tentu saja menjadi gusar. Siapakah pemuda itu? Dia adalah Hobatan, Ayah. Kemarahan raja tentu saja tak terbendung lagi. Pasalnya Hobatan merupakan salah seorang pembantu di kerajaan tersebut. Putriku, dengarkan baik-baik. Putuskan hubunganmu dengan Hobatan dan terimalah lamaran Pangeran Aceh. Jika tidak, ayah akan mengusir laki-laki itu. Sri Pandan tentu saja tak kuasa untuk melawan perintah sang ayah. Namun ia juga tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Untuk itu, ia lalu menemui Hobatan dan mengajaknya untuk kabur dari istana. Hobatan, kalau kamu benar-benar mencintaiku, ayo kita pergi dari sini sekarang. Oh, Adinda, tenanglah dahulu. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa ingin meninggalkan kerajaan? Sang putri kemudian menceritakan tentang lamaran dari kerajaan Aceh dan bagaimana ayahnya memaksa untuk menerimanya. Ia benar-benar tidak mau menikah dengan laki-laki lain yang tidak dicintainya. Semula gadis itu berpikir kalau Hobatan akan menyetujui rencananya tersebut. Namun di luar dugaan, kekasihnya itu menolak rencana tersebut dan malah menyuruhnya untuk menerima lamaran Pangeran Aceh. Dinda, sebaiknya kamu menerima lamaran Pangeran Aceh. Sepertinya ini adalah jalan yang terbaik. Kamu akan menjadi permaisuri dan tentu saja menguntungkan untuk kerajaan ini. Sri Pandan merasa begitu kecewa setelah mendengar jawaban dari kekasihnya. Ia berpikir kalau laki-lakinya memilih untuk pasrah daripada memperjuangkannya. Sebenarnya Hobatan juga tidak rela jika pujaan hatinya menikah dengan orang lain. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya hanyalah seorang pegawai rendahan yang tak punya kekuatan. Sang putri masih berusaha untuk membujuk kekasihnya, tapi tidak ada hasil. Akhirnya ia membuat keputusan sendiri. Baiklah Hobatan, jika itu memang keinginanmu, aku lebih baik terjun ke lubuk daripada harus menjadi istri dari laki-laki asing yang tak kucintai. Aku akan tetap setia dan mencintaimu sampai kapanpun. Kalau kamu memang benar-benar mencintaiku, temuilah aku di lubuk, katanya, kemudian bergegas pergi. Hobatan pun panik mendengar penuturan kekasihnya. Ia berusaha untuk menghentikan itu semua, tapi gadis itu bahkan tak mempedulikannya. Sementara itu, Sri Pandan berlari menuju kamarnya dan mulai berkemas-kemas. Ia membawa semua perhiasan miliknya dan beberapa potong pakaiannya. Setelah semuanya selesai, ia kemudian pergi ke lubuk sungai Asahan. Di sana ia menunggu Hobatan. Di dalam hati kecilnya, ia masih berharap kalau kekasihnya itu mau berubah pikiran. Sudah berjam-jam Sri Pandan menunggu Hobatan, akan tetapi pujaan hatinya itu tak kunjung datang. Meski begitu, ia putuskan untuk menunggu sebentar lagi. Ia masih berharap kalau Hobatan segera datang, lalu mereka pergi dari kerajaan dan hidup bahagia bersama. Namun sepertinya itu hanyalah angan semata. Hobatan nyatanya memang tidak datang. Sri Pandan benar-benar merasa kecewa. Ternyata hanya dirinya seorang yang mau memperjuangkan cinta mereka. Tanpa pikir panjang lagi, gadis tersebut kemudian melemparkan semua barang bawaannya ke dalam lubuk. Setelah ini, tak akan ada lagi wanita cantik di kerajaan ini.
Tak lama setelah itu, dirinya kemudian melompat ke dalam lubuk sungai Asahan. Ia terjun dengan membawa serta cinta dan kekecewaan. Sementara itu di kerajaan, Raja dan Permaisuri tengah bingung mencari keberadaan Sri Pandan. Beberapa pengawal sudah ditugaskan untuk mencarinya, tapi tetap saja tak kunjung ditemukan. Kemudian Raja memanggil Hobatan. Ia menduga itu semua pasti ada hubungannya dengan lamaran Pangeran Aceh dan hubungan mereka. Meskipun merasa begitu takut, Hobatan memberanikan diri untuk menghadap sang raja. Kemudian sang raja berkata, Hobatan, kau pasti tahu di mana keberadaan anakku kan? Jawablah dengan jujur. Aku sudah mengetahui hubungan kalian. Ampun Yang Mulia, hamba dan putri memang saling mencintai. Ia memang mengajak hamba untuk pergi dari kerajaan, namun hamba menolaknya dan meminta agar putri menerima lamaran dari Pangeran Aceh. Lantas di mana putriku sekarang? Ampun Yang Mulia, tadi putri menemui hamba dan berkata akan melompat ke lubuk sungai Asahan kalau hamba tidak berubah pikiran. Mendengar penuturan tersebut, sang raja lantas menyuruh para pengawal untuk pergi ke sungai Asahan. Sesampainya di lubuk sungai Asahan, mereka tidak menemui Sri Pandan di sana. Sang raja kemudian menyuruh para prajurit untuk menyelam dan mencari anak semata wayangnya itu. Sudah berjam-jam para prajurit tersebut menyelam, namun sayang sekali, mereka tetap tidak bisa menemukan sang putri. Raja Simangolong merasa begitu sedih dan menyesal. Jika saja dirinya tidak memaksa putrinya menikah, semuanya ini pasti tidak akan terjadi. Namun, nasi memang telah menjadi bubur. Ia tentu tidak akan pernah mendapatkan putrinya kembali. Sejak kejadian tersebut, lubuk itu kemudian dinamakan Lubuk Emas. Hal itu dikarenakan Putri Si Pandan terjun dengan membawa banyak perhiasan emas. Begitulah cerita rakyat Lubuk Emas. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama adalah kalau kamu nanti menjadi orang tua, janganlah memaksakan kehendakmu pada anak. Kamu mungkin berpikir kalau hal tersebut adalah yang terbaik untuknya, namun kenyataan bisa saja berbeda. Kemudian jangan kabur atau melarikan diri jika sedang menghadapi masalah. Siapa tahu jika dihadapi dan diselesaikan secara baik-baik, kamu akan mendapatkan hal atau kesempatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, penyesalan memang akan selalu datang belakangan. Untuk itu, kamu harus memikirkan secara matang sebelum melakukan sesuatu. Kisah Patung Si Gale-Gale. Konon, Raja Rahat memimpin negerinya dengan bijaksana. Sayangnya, istri raja sudah lama meninggal dunia. Raja hanya punya seorang anak lelaki bernama Manggale. Manggale sangat dihormati dan disegani seluruh rakyat di negeri itu karena ketangkasannya berperang. Ia menjunjung tinggi kebenaran, sama seperti sang raja, ayahnya Manggale pun sangat mencintai rakyatnya. Ketentraman di negeri itu terusik ketika suatu hari prajurit membawa berita bahwa di hutan perbatasan berkumpul prajurit negeri tetangga. Prajurit negeri tetangga hendak menyerang, menjarah harta kekayaan yang ada di negeri itu. Tentu saja raja tidak tinggal diam mendengar kabar itu. Raja mengumpulkan semua penasihat, juga Manggale selaku panglima perang. Setelah semua dipersiapkan, maka berangkatlah Manggale bersama prajurit terbaiknya. Selama Manggale dan prajurit pergi berperang, hati raja tidak tenang. Ia takut sesuatu yang buruk menimpa anak kesayangannya. Sampai kemudian sebagian prajurit pulang, tidak ada Manggale di antara mereka. Manggale tewas di medan pertempuran. Kemudian raja sangat sedih. Anak kebanggaannya, pewaris kerajaan, telah meninggal dunia. Seluruh rakyat juga sedih dan merasa kehilangan. Akhirnya raja jatuh sakit. Para penasihat raja sudah memanggil banyak datu, tetapi tidak ada yang mampu menyembuhkan raja.
seorang datu memberi saran pada penasihat kerajaan untuk membuat patung kayu yang wajahnya sangat mirip dengan wajah Manggale. Penasihat kerajaan itu mengikuti saran tersebut. Dipanggillah pemahat terbaik di kerajaan untuk mengerjakan patung itu. Pembuatan patung dilakukan jauh di dalam hutan karena Manggale tewas di dalam hutan. Jadi Datu meyakini roh Manggale masih berada di dalam hutan tersebut. Sang pemahat menggunakan kayu pohon nangka sebagai bahan karena kayu nangka sangatlah keras. Wajah patung itu sangat mirip dengan wajah Manggale. Kemudian Datu menggelar ritual dengan meniup sordam dan memainkan gondang sabangunan untuk memanggil roh Manggale. Roh Manggale dimasukkan ke dalam patung yang mirip wajahnya itu. Patung itu diangkut menuju istana dengan iringan sordam dan gondang. Karena patung itu sangat mirip dengan putra kesayangannya yang telah meninggal, kerinduan sang raja pada Manggale sedikit demi sedikit terobati. Apalagi patung itu bisa menari sendiri karena Datu sudah memasukkan roh Manggale ke dalamnya. Setiap raja rindu dengan putranya, ia akan manortor atau melakukan tortor atau menari bersama patung itu. Seluruh rakyat ikut manortor, setiap raja melakukannya. Kemudian raja memberi patung ini nama si Gale-Gale, yang artinya si lemah lembut atau si lemah lunglai. Pemahat yang berhasil membuat patung yang mirip wajah Manggale meninggal dunia tidak lama setelah ia menyelesaikan patung itu. Sampai sekarang ada kepercayaan di masyarakat Batak bahwa pembuat patung si Gale-Gale harus menyerahkan jiwanya pada patung buatannya supaya patung bisa bergerak seperti hidup. Itulah sebabnya tidak banyak yang bersedia membuat patung si Gale-Gale. Kalaupun ada, sebuah patung akan dikerjakan beberapa orang. Ada yang memahat bagian kepala, bagian badan, atau bagian kaki. Cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Utara, kisah Tanduk Panjang. Sepasang suami istri hidup di salah satu desa. Mereka memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan mereka sudah remaja. Mereka pun menginginkan anak laki-laki. Pada suatu hari, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun pasangan suami istri tersebut tak menerimanya, sebab bayi yang baru dilahirkan sang istri itu bertanduk. Mereka pun berniat membuang bayi itu. Lebih baik aku menghanyutkan bayi ini ke sungai. Suami istri itu lalu menaruh bayinya di dalam peti. Mereka juga menaruh sebutir telur dan segenggam beras. Suami istri itu lalu menghanyutkan bayi itu ke sungai. Anak perempuan mereka melihat hal itu dan dia sangat sedih mengetahui adiknya dibuang oleh orang tuanya. Aku harus mengikuti peti itu, ucap anak perempuan itu. Anak perempuan tersebut terus saja mengikuti peti yang berisi adiknya. Saat terdengar tangisan bayi di dalam peti, dia lalu membujuk adiknya. "Adikku, jika kau lapar, makanlah sebutir padi yang ada di dalam peti itu." Bayi itu pun terdiam. Begitu seterusnya, anak perempuan itu terus saja mengikuti peti bayi adiknya. Setiap kali adiknya menangis, ia selalu berhasil membujuknya. Berbulan-bulan lamanya ia mengikuti adiknya, hingga akhirnya peti itu tiba di tepi sungai. Alangkah senangnya hati anak perempuan itu. "Akhirnya kita bisa bersama-sama, adikku." Namun ia sangat kaget. Dari dalam peti keluarlah seorang pemuda tampan. Pemuda itu sama sekali tidak bertanduk. Bahkan telur yang diberikan oleh ayahnya dulu kini telah menjadi seekor ayam jago. Terima kasih kakakku, selama ini kau telah menemaniku, ucap pemuda itu. Selanjutnya, marilah kita sebut dia dengan panggilan Tanduk Panjang. Kaukah adikku? Aku tak percaya kau bisa seperti ini.
Mereka berdua kemudian pergi ke salah satu desa untuk melanjutkan hidup. Sementara itu, ayah dan ibu mereka merasa sedih. Mereka telah membuang anak laki-lakinya, tetapi mereka juga kehilangan anak perempuan yang mereka cintai. Ini adalah kesalahan kita. Seperti apapun anak kita, seharusnya kita merawatnya dengan baik, ucap istrinya. Mereka berdua menyesal telah membuang anak laki-lakinya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka hanya bisa berdoa agar kelak semua anaknya bisa kembali lagi ke pelukan mereka. Si tanduk panjang sudah menjelma menjadi pemuda yang gagah. Kini ia, kakaknya, dan ayam jagonya pergi ke salah satu desa. Mereka sama sekali tak memiliki bekal makanan. Namun rupanya di sana sedang diadakan adu ayam. Siapa yang bisa memenangkan lomba adu akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Bagaimana jika ayam jagomu ikut lomba adu ayam? Tanduk panjang pun setuju. Ia pun mengikutkan ayam jagonya dalam lomba tersebut. Ternyata ayam jago milik tanduk panjang bisa mengalahkan semua peserta. Tanduk panjang pun berhak mendapatkan banyak hadiah. Kakak, uang ini cukup untuk kebutuhan kita beberapa bulan ke depan, Kak. Mereka kemudian hidup dari satu desa ke desa lain. Mereka ingin kembali lagi ke desa mereka. Rupanya di setiap desa ada perlombaan mengadu ayam. Setiap perlombaan, ayam milik tanduk panjang selalu menang. Akhirnya mereka pun memiliki banyak uang. Dengan uang sebanyak ini, pasti ayah dan ibu tidak akan hidup miskin lagi. Tanduk panjang, apakah kau tak marah dengan mereka? Tanduk panjang menggeleng. Rupanya, meskipun kedua orang tuanya sudah membuangnya, ia sama sekali tak marah dan sakit hati. Ia justru ingin kembali ke rumahnya. Akhirnya mereka pun kembali ke kampung halaman. Orang tua mereka hampir tak percaya bahwa kedua anaknya telah kembali. Mereka bersyukur karena Tuhan telah mengabulkan doa mereka. Namun kedua orang tua tanduk panjang tak mengenali pemuda gagah itu. Ya, karena dulu anak yang mereka buang tersebut bertanduk. Kau telah kembali, anakku. Kemana saja kau selama ini? Tanya ayahnya kepada kakak perempuan tanduk panjang. Ayah, aku menjaga adikku. Inilah tanduk panjang yang telah kalian buang dahulu. Ayah dan ibu mereka ternganga, nyaris tak percaya. Mereka pun meminta maaf karena telah membuang tanduk panjang. Aku sudah memaafkan kalian, ayah dan ibu. Akhirnya, kedua orang tua itu memeluk tanduk panjang. Kini mereka bisa kembali hidup bersama. Bahkan hidup mereka tak kekurangan lagi, karena tanduk panjang membawa banyak uang dari lomba tarung ayamnya. Begitulah kisah si tanduk panjang. Pesan yang bisa kita ambil, terimalah semua anugerah dari Tuhan dengan ikhlas. Cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Utara, kisah Kelana Sakti. Pada zaman dahulu, di daerah Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Purnama. Kerajaan itu pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Indra Sakti. Dia merupakan raja yang bijaksana. Semua rakyatnya hidup sejahtera, aman, dan bahagia. Raja dan ratu memiliki seorang bayi laki-laki yang sehat. Di Kerajaan Purnama, ada sebuah desa kecil. Kelana Sakti dan orang tuanya tinggal di sana. Kelana Sakti adalah anak yang baik. Dia rajin dan selalu membantu orang tuanya. Pada suatu hari, ada kabar buruk dari kerajaan. Raja Indra Sakti sakit parah. Semua tabib istana mencoba menyembuhkannya, tetapi tidak berhasil. Raja semakin lemah dan semakin lemah setiap harinya. Maka dia memanggil seluruh keluarganya dan komandan istana, yaitu Panglima Badau, untuk menemuinya.
permaisuriku. Mohon maafkan semua kesalahanku dan aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Tolonglah jaga putra kita. Jadikan dia raja saat dia dewasa. Kata raja kepada ratu. Raja kemudian melanjutkan. Panglima Badau, aku mempercayakan kerajaan ini kepadamu. Kau jadilah raja sampai anakku dewasa. Tolong latihlah dia dan ajari dia bagaimana menjadi raja yang baik. Tak lama kemudian, Raja Indra Sakti wafat. Panglima Badau kemudian menjadi raja. Dia sangat menikmati posisinya sebagai raja dan melupakan janjinya kepada Raja Indra Sakti. Dia sering mengadakan pesta dan mengabaikan rakyatnya. Segera kerajaan berantakan dan raja hanya bersenang-senang di pestanya. Untuk membiayai semua kesenangannya, Panglima Badau meminta rakyatnya membayar pajak yang mahal. Tentara mendatangi rumah setiap warga untuk mengambil uang. Salah satunya termasuk rumah Kelana Sakti. Berikan uangmu, kalian harus membayar pajak, kata seorang tentara. Maafkan saya tidak punya cukup uang. Uang saya sudah habis untuk beli makan, kata ayah Kelana Sakti. kau pembohong. Kemudian tentara itu membawa orang tua Kelana Sakti ke istana. Hukuman bagi orang yang menolak membayar pajak dikirim ke penjara. Tolonglah jangan bawa orang tuaku pergi, kata Kelana Sakti. Seorang tentara marah padanya dan memukulnya. Kelana Sakti tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, dia berada di dalam rumah seorang tua yang menolongnya. Di manakah diriku? Di mana orang tuaku? Kelana Sakti bingung. Jangan khawatir, kau berada di rumahku. Kau aman di sini. Orang tuamu ada di istana. Raja mengirimnya ke penjara. Sejak itu, Kelana Sakti tinggal bersama kakek tua itu. Ia belajar banyak hal darinya, terutama seni bela diri. Saat Kelana Sakti sudah dewasa, dia berubah total. Dia menjadi pria dengan keterampilan seni bela diri yang hebat. Sudah waktunya dia pergi ke istana dan membebaskan orang tuanya. Orang tua yang menjadi gurunya memberinya berkah dan memintanya untuk berhati-hati. Maka Kelana Sakti bertempur dengan gagah berani melawan para prajurit kerajaan. Ia kemudian memenangkan pertempuran itu. Dan yang terakhir, Kelana Sakti bertarung melawan Panglima Badau sendiri. Sekali lagi dia memenangkan pertarungan dan membebaskan semua orang di penjara. Kemudian dia mengirim Panglima Badau ke penjara. Sang pangeran sangat berterima kasih kepada Kelana Sakti. Pangeran kemudian meminta Kelana Sakti menjadi panglima istana. Begitulah kisah Kelana Sakti. Pesan yang bisa kita ambil adalah tepati janjimu dan utamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kesenanganmu sendiri. Orang yang baik akan mendapatkan hasil dari kebaikannya, sedangkan orang yang jahat akan mendapatkan petaka dari kejahatannya. Cerita rakyat dari daerah Tapanuli, legenda Nyai Manggale. Pada zaman dahulu kala di Tapanuli, Sumatera Utara, hiduplah seorang pematung terkenal bernama Datu Panggana. Ketika dia menerima pesanan, dia pergi ke hutan untuk mencari kayu yang paling cocok dan diukir sesuai pesanan. Pada suatu hari, dia mendapat inspirasi untuk mengukir kayu yang dia temukan. Dia bekerja seharian di bengkel untuk mengukir kayu menjadi patung wanita cantik. Kemudian, dia meletakkan patung itu di depan rumahnya. Kemudian seorang pedagang muda lewat dan melihat patung itu. Namanya Bau Partigatiga. Dia sangat terkesan dengan keindahan patung itu. Kemudian meletakkan pakaian dan perhiasan yang indah di patung itu. Sangatlah cantik, Katanya kepada dirinya sendiri dengan bangga.
Patung itu terlihat seperti manusia sungguhan. Kemudian dia meninggalkan rumah Datu Panggana. Setelah itu, seorang pendeta bernama Datu Partoar dan istrinya melewati patung itu. Mereka juga terkesan dengan keindahan patung itu. Aku ingin berdoa kepada Tuhan agar dia hidup seperti orang sungguhan. Aku ingin menjadikannya sebagai putri kita, kata Datu Partoar kepada istrinya. Pasangan ini memang belum memiliki anak. Para dewa ternyata mengabulkan doa Datu Partoar dan patung itu berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Datu Partoar dan istrinya kemudian membawa pulang gadis itu. Mereka menamainya Nai Manggale. Berita tentang kecantikan Nai Manggale menyebar ke seluruh desa. Semua penduduk desa datang ke rumah Datu Partoar untuk melihat Nai Manggale. Di antaranya adalah Datu Panggana dan Bau Partigatiga. Nai Manggale dengan jujur mengatakan kepada penduduk desa bahwa dia sebenarnya adalah patung yang menjadi wanita yang hidup karena anugerah Tuhan. Datu Panggana mengejar Datu Partoar untuk mengklaim rianya sendiri, dan Bau Partigatiga juga mengklaim hak untuk hidup patung. Akulah yang mengukirnya dari kayu, jadi dia adalah milikku. Tapi dia memakai baju dan perhiasan dariku, jadi dia haruslah pergi denganku, kata Bau Partigatiga. Ingat, aku juga mencari nafkah sendiri sebagai manusia untuknya, jadi dia harus tetap milikku, ucap Datu Partoar juga ikut berargumen. Ketiga pria itu berdebat. Mereka mengklaim memiliki hak Nai Manggale. Untuk menenangkan mereka, seorang lelaki tua dari desa memberikan solusi. Namanya Aji Bahir. Kalian semua mungkin pernah menjalin hubungan dengannya. Datu Panggana, kamu adalah pamannya. Bau Partigatiga, kau adalah saudaranya. Dan Datu Partoar, kau adalah ayahnya. Ketiga pria itu mengikuti saran dari Aji Bahir dan mereka bahagia karena sekarang mereka menjadi keluarga. Kisah asal mula nama kota Palembang. Pada zaman dahulu, daerah Sumatera Selatan dan sebagian provinsi Jambi berupa hutan belantara yang unik dan indah. Puluhan sungai besar dan kecil yang berasal dari Bukit Barisan, pegunungan sekitar Gunung Dempo, dan Danau Ranau mengalir di wilayah itu. Maka wilayah itu dikenal dengan nama Batanghari 9. Sungai besar yang mengalir di wilayah itu diantaranya Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Rawas, dan beberapa sungai yang bermuara di Sungai Musi. Ada dua sungai Musi yang bermuara di laut di daerah yang berdekatan, yaitu Sungai Musi yang melalui Palembang dan Sungai Musi Banyuasin agak di sebelah utara. Karena banyak sungai besar, dataran rendah yang melingkar dari daerah Jambi, Sumatera Selatan sampai Provinsi Lampung merupakan daerah yang banyak mempunyai danau kecil. Asal mula danau-danau kecil itu adalah rawa yang digenangi air laut saat pasang. Sedangkan kota Palembang yang dikenal sekarang menurut sejarah adalah sebuah pulau di Sungai Melayu. Pulau kecil itu berupa bukit yang diberi nama Bukit Seguntang Mahameru. Keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya danau-danau kecil dan aneka bunga-bunga yang tumbuh subur, sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya. Dewi itu disebut Putri Kayangan. Sebenarnya dia bernama Putri Ayu Sundari. Dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimba raya, lereng, dan puncak Bukit Barisan, serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia. Mereka gemar datang ke daerah Batanghari 9 untuk bercengkrama dan mandi di danau, sungai yang jernih atau pantai yang luas, landai, dan panjang. Karena banyaknya sungai yang bermuara ke laut, maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam
bahkan sampai ke kaki pegunungan yang ternyata daerah itu subur dan makmur. Maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari Cina dengan penduduk setempat. Daerah itu menjadi ramai oleh perdagangan antara penduduk setempat dengan pedagang. Akibatnya, dewi-dewi dari kayangan merasa terganggu dan mencari tempat lain. Sementara itu, orang-orang banyak datang di sekitar Sungai Musi untuk membuat rumah di sana. Karena Sumatera Selatan merupakan dataran rendah yang berawa, maka penduduknya membuat rumah yang disebut dengan rakit. Saat itu, Bukit Seguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tumbuh di daerah itu. Sungai Melayu tempat Bukit Seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, orang yang telah bermukim di daerah Sungai Melayu, terutama penduduk kota Palembang, sekarang menamakan diri sebagai penduduk Sungai Melayu, yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu. Menurut bahasa Melayu tua, kata Lembang berarti dataran rendah yang banyak digenangi air, kadang tenggelam, kadang kering. Jadi penduduk dataran tinggi yang hendak ke Palembang sering mengatakan akan ke Lembang. Begitu juga para pendatang yang masuk ke Sungai Musi mengatakan akan ke Lembang. Alkisah ketika Putri Ayu Sundari dan pengiringnya masih berada di Bukit Seguntang Mahameru, ada sebuah kapal yang mengalami kecelakaan di pantai Sumatera Selatan. 3 orang kakak beradik itu adalah putra Raja Iskandar Zulkarnain. Mereka selamat dari kecelakaan dan terdampar di Bukit Seguntang Mahameru. Mereka disambut Putri Ayu Sundari, putra tertua Raja Iskandar Zulkarnain, sang Sapurba, kemudian menikah dengan Putri Ayu Sundari, dan kedua saudaranya menikah dengan keluarga putri itu. Karena Bukit Seguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal, kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Kata Pa dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi. Pertumbuhan ekonomi semakin ramai, Sungai Musi dan Sungai Musi Banyuasin menjadi jalur perdagangan kuat terkenal sampai ke negara lain. Nama Lembang pun berubah menjadi Palembang. Cerita rakyat Sumatera Selatan, kisah Dayang Rindu. Alkisah di Kerajaan Tanjung Iran, tersebutlah seorang wanita cantik jelita bernama Dayang Rindu. Ia anak Wayang Semu. Kakeknya bernama Keri Carang, orang terpandang di negeri Tanjung Iran. Banyak lelaki yang datang bermaksud meminangnya, namun semua yang datang ditampik Keri Carang dengan dalih bahwa Dayang Rindu telah dijodohkan dengan Ki Bayi Radin, anak Batin Pasak dari daerah Rambang. Perjodohan Ki Bayi Radin dengan Dayang Rindu pun tak semudah yang dibayangkan. Keri Carang mengajukan permintaan yang nyaris tak masuk akal kepada Ki Bayi Radin. Dari sejumlah permintaan, hanya satu yang belum bisa terpenuhi, yaitu membawakan kerbau bertanduk 3. Tentulah itu hal yang mustahil. Maka terkatung-katunglah perjodohan Dayang Rindu dan Ki Bayi Radin. Pada suatu ketika, datanglah rombongan kapal dan perahu dari kerajaan Palembang di bawah pimpinan Tumenggung Hitam. Dia dan sejumlah penggawa dan hulu balang membawa amanat dari Pangeran Ria, Raja dari Palembang, untuk meminang Dayang Rindu. Rombongan itu menghadap Wayang Semu dan Keri Carang. Mereka membawa aneka macam sesembahan. Pangeran Ria memperoleh informasi tentang Dayang Rindu dari hasutan Keri Niru. Ketika niat mereka ditolak, Tumenggung Hitam dan rombongannya tak terima. Terjadilah perang di Tanjung Iran. Adalah Singaralang, hulu balang penjaga Tanjung Iran, yang berperan melawan pasukan dari Palembang. Pada perang itu, Wayang Semu dan Ki Bayi Radin terbunuh, sementara
Singaralang berhasil memotong telinga Tumenggung Hitam dan memotong hidung Ki Bayi Metik, salah satu hulu balang kerajaan Palembang. Meski Tumenggung Hitam hilang telinga dan Ki Bayi Metik hilang hidung, namun rombongan kerajaan Palembang berhasil menculik Dayang Rindu. Gadis jelita itu dibawa ke Palembang. Sesampainya di sana, Dayang Rindu yang menolak dijodohkan dengan Pangeran Ria memutuskan terbang ke Kayangan. Dia memilih berkumpul kembali dengan orang tua dan Ki Bayi Radin yang telah meninggal. Kejadian itu membuat Pangeran Ria murka. Untuk menebus malu karena tak berhasil menikahi Dayang Rindu, ia kembali mengirim pasukannya untuk meluluhlantahkan Tanjung Iran. Di lain pihak, Singaralang bertekad merebut kembali keponakannya Dayang Rindu dari Palembang. Dia pergi sendirian ke Niru hingga Palembang. Dia berhasil membunuh Kariniru, orang yang menghasut Pangeran Ria hingga mengakibatkan perang antara Tanjung Iran dan Kerajaan Palembang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Palembang demi memburu Pangeran Ria, namun usahanya gagal. Mengetahui nyawanya sedang terancam, Pangeran Ria telah lebih dulu melarikan diri ke dalam hutan belantara. Demikianlah ketika perang antara Kerajaan Palembang dan Tanjung Iran telah selesai, Singaralang kembali ke Tanjung Iran. Dia mendapati Tanjung Iran telah hancur lebur diserang Kerajaan Palembang.